Selama ini kita salah, kita pikir untuk kita bisa diterima oleh satu komunitas tertentu, untuk kita bisa disukai sama semua orang, kita harus pamer, kita harus kasih lihat sama orang-orang barang-barang apa aja yang kita punya. Padahal sebetulnya ada banyak banget cara lain yang bisa kita lakukan untuk membuat orang lain terkesan melihat hidup kita. Apa aja tuh? Yuk kita bahas sama-sama ya. Yang pertama, dengan bersikap rendah hati. Kita itu sama-sama spesial, sama-sama unik. Kamu itu istimewa dengan menjadi diri kamu sendiri apa adanya. Justru pada saat kita sedang tidak berusaha membuktikan diri kita sama dunia, pada saat kita semakin sedikit membuktikan diri, itu sebetulnya kualitas diri kita yang sebenarnya itu semakin terlihat. Cintailah hidupmu apa adanya. Jangan berusaha untuk jadi orang lain. Gak usah beli barang-barang yang sebetulnya kamu gak mampu hanya supaya kamu kelihatan keren kayak orang lain. Gak usah ribet poles sana, poles sini, beli make up terbaru, beli skincare terbaru. Ujung-ujungnya kulit kamu jadi rusak. Buat apa? Cintailah diri kamu apa adanya. Kamu itu cantik apa adanya, kamu ganteng apa adanya. Udahlah, gak usahlah bikin diri kita jadi seperti orang lain. Karena sebetulnya kita itu sudah diciptakan seperti saat ini itu apa adanya aja udah keren, udah cakep gitu. Gak perlu kita bikin polesan-polesan baru gitu, pakai pakaian yang mahal-mahal yang kelihatan keren. Jangan sampai kamu terjebak dalam yang namanya konsumerisme hanya supaya orang lain terkesan. Orang lain memang akan terkesan, mungkin mereka akan lihat kita gitu ya, sebentar aja, tapi mereka itu sebenarnya punya urusan mereka masing-masing. Terkesan mungkin iya, tapi hanya sebentar aja. Sesudah itu mereka lupa dan mereka akan sibuk dengan urusan mereka masing-masing. So, udahlah, cintailah dirimu apa adanya. Jadilah pendengar yang baik ya. Di era yang penuh dengan distraksi seperti sekarang ini, susah banget untuk kita bisa mendapatkan orang yang betul-betul mau mendengarkan apa yang kita sampaikan. Karena pada dasarnya setiap orang itu senang berbicara tentang dirinya sendiri. Perhatiin deh, orang yang bisa jadi pendengar yang baik adalah teman yang baik. Jangan sampai kita pada saat dia lagi berbicara kita potong pembicaraannya. Jangan mengalihkan pembicaraan ke tempat lain, jangan. Tapi kita harus bisa fokus dengerin apa yang teman kita lagi bicarakan. Dengan menjadi pendengar yang baik pasti kita bisa disukai. Nah, tapi harus ada batasannya juga. Jangan sampai akhirnya ujung-ujungnya kita jadi stres karena kita terus jadi tong sampahnya orang lain. Gak boleh juga. Jadi kita mesti tetapkan batasan yang jelas. Tetap jadi pendengar yang baik, tapi dengan batasan yang jelas. Lakukan kebaikan-kebaikan kecil. Kita bisa disukai oleh orang lain pada waktu kita juga melakukan kebaikan. Nah, misalnya kita mesti bisa kasih waktu, tenaga, uang kita untuk bisa membantu orang lain tanpa mengharapkan balasan. Apa contohnya? Contoh misalnya pada saat kita lagi beli makanan lewat ojek online, beliin abang ojek online-nya sekalian, pasti dia seneng kan? Atau pada saat lagi isi bensin, ada kembalian, gak usah minta kembaliannya, kasih aja buat abangnya, pasti dia seneng juga. Kemudian apalagi, kita itu nggak harus selalu memberikan dalam bentuk materi, bisa juga dalam bentuk senyuman, dalam bentuk pujian, dalam bentuk kata-kata semangat, itu juga bisa. Jadi kalau misalnya ketemu temen yang kondisinya lagi lesu gitu ya, lagi nggak semangat, kasih kata-kata semangat buat dia gitu, kata-kata positif yang bikin dia jadi semangat lagi. Atau misalnya kalau kita lagi ketemu teman yang hari itu penampilannya beda gitu, coba puji dengan kata-kata yang tulus. Hari ini kamu kelihatan keren banget, tapi bener-bener tulus dari hati ya gitu. Jadi dia juga akan, iya nih hari ini gue kelihatan beda gitu kan. Nah, saya pernah tuh satu saat saya lagi dalam keadaan lesu gitu ya, lagi kesel hati saya. Terus saya lagi jalan, di arah sebaliknya saya ketemu satu orang perempuan yang dia lagi jalan ke arah saya. Saya nggak kenal siapa dia, tapi kemudian dia kasih saya senyuman yang lebar banget gitu. Pada saat dia senyum, saya ikut senyum gitu ngeliat dia. Terus hati saya berubah, saya mikir, iya, dia aja bisa senyum buat saya gitu. Lalu saya langsung, tadinya hati saya kesel, saya langsung jadi cerah lagi gitu. Kita nggak pernah tahu loh kita ketemu sama siapa, orang mana yang bisa kita buat harinya jadi lebih cerah hanya dengan memberikan senyuman aja atau kata-kata positif ya. Nggak pernah tahu gitu. Jadi coba deh, lakukanlah kebaikan-kebaikan kecil. Tertawa, ini juga bisa jadi satu cara untuk membuat kamu jadi pribadi yang menyenangkan.
bisa membuat kamu jadi disukai sama orang lain. Berbagi tawa dengan orang lain itu menunjukkan bahwa kamu menikmati hidup, bahwa kamu itu menikmati waktu-waktu kamu bersama dengan orang-orang di sekitar kamu. Jadi jangan pelit-pelit ketawa, harus bisa mengekspresikan diri kamu dengan baik gitu di tengah-tengah orang-orang di sekitar kamu. Perhatikan keluarga, tentunya kita bisa jadi orang yang disukai sama orang lain kalau kita bisa memperhatikan keluarga kita juga pasti makin sayang sama kita, ya kan? Berikan waktu untuk pasangan kita, suami atau istri gitu ya. Bikin waktu kencan misalnya gitu, ajak kencan, makan malam bareng-bareng atau sekedar ngopi bareng atau mungkin ngobrol yang lama gitu. Walaupun kamu udah menikah lama sama pasangan kamu ya nggak apa-apa juga kan gitu. Jauhkan gadget, jangan sampai pada saat lagi waktu quality time sama pasangan ada gadget di tengah-tengah kita. Orang-orang yang jauh malah kelihatan deket, sementara mereka yang deket jadi kelihatan jauh kan. Jangan seperti itu. Jadi fokus pada saat lagi bersama dengan orang yang kita sayang. Pada saat kita bersama anak-anak ini juga berikan waktu yang terbaik untuk anak-anak kita. Waktu mereka kecil, temenin mereka main gitu. Walaupun kita capek, tapi kita mesti dengerin mereka cerita gitu. Pada saat mereka udah remaja juga ya, ada banyak banget cerita-cerita yang bisa mereka sampaikan buat kita, yang mereka mau didengerin. Karena itu duduk baik-baik sama mereka dan dengerin semua ceritanya mereka. Kemudian kalau orang tua, kita juga harus bisa memperhatikan orang tua kita. Ya, kunjungi orang tua, mereka pasti seneng kalau dikunjungi. Telepon, tanya kabar mereka bagaimana gitu. Kita harus kasih perhatian. Perhatian kita buat mereka itu sebetulnya sangat mereka perlukan. Jadi perhatikan keluarga kita masing-masing. Hargai pendapat orang lain. Tidak semua orang punya pendapat yang sama dengan kita, ya kan? Jadi, kalau seandainya ada perbedaan pendapat antara kita dengan orang lain, bukan berarti kita nggak bisa bersahabat dengan orang itu, nggak juga. Jadi, kita mesti bisa menerima orang lain apa adanya. Kita harus bisa menghormati perbedaan. Kita harus bisa menghargai pendapatnya orang lain. Tuhan itu suka perbedaan, Tuhan suka keragaman, makanya Tuhan menciptakan berbagai macam jenis orang. Nah, siapa kita sampai kita merasa diri kita yang paling benar, merasa bahwa orang lain pasti salah, pendapat kita pasti paling benar gitu. Siapa kita? Jadi jangan lakukan hal itu. Kita harus bisa menghargai pendapat orang lain. Berusahalah untuk hidup damai dengan semua orang. Sebisa-bisanya, kalau hal itu bergantung pada kita, kita harus bisa hidup damai dengan semua orang. Jangan suka cari ribut, jangan suka cari-cari masalah. Memang gak semua orang suka sama kita, tapi juga kita gak mungkin suka sama semua orang juga. Tapi sebisa-bisanya, kalau hal itu bergantung sama kita, kita harus bisa hidup damai. Kita harus bisa bersikap ramah, bersikap sopan sama semua orang. Mengerti batas cukup. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jangan hidup berlebihan. Kita harus bisa mengerti sampai di mana batas cukup kita. Pada waktu kita mengerti batas cukup kita, sebetulnya kita akan lebih mudah bersyukur. Orang yang mudah bersyukur itu adalah orang yang menikmati hidup. Orang yang pasti senang dengan hidupnya apa adanya. Karena itu, orang yang bisa menikmati hidup pasti orang yang disukai oleh orang lain. Jadilah teladan. Don't live to impress, but live to inspire. Jangan hidup untuk membuat orang lain terkesan, tapi buatlah hidup kamu itu jadi teladan yang baik, menginspirasi orang lain. Dimanapun kamu berada, apapun yang kamu lakukan, kamu bisa jadi teladan yang baik untuk orang lain. Jadi berhentilah berusaha untuk membuat orang lain terkesan dengan barang-barang yang kamu punya. Nilai diri kamu itu tidak ditentukan dari barang yang kamu punya, tapi dari karakter kamu, dari perubahan yang kamu lakukan dalam hidup kamu. Ada banyak hal yang bisa kamu lakukan untuk bisa membuat orang lain terinspirasi melihat diri kamu saat ini. Saya berharap banget video hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Kita mau ketemu lagi nanti di video-video yang lain. Kamu bisa klik salah satu video di sebelah sini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Bye!